Kediri, Tembong, Tuban, Kilin, Mahulu, Bali, Jember, Bangka Belitung, Semarang, Jepang, Nusa Penida, Pangkalan Kuto, Bukit Tinggi, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Mantis tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran elit yang harus bertahan hidup di tengah konflik kekacauan organisasi dunia bawah, berjuang untuk jadi yang nomor satu, memilih antara siapa yang harus dilindungi dan dilenyapkan. Sehingga seseru apa dan sebrutal apakah filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 2023, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kakak beradik yang merupakan anggota pembunuh bayaran dari organisasi bernama MK Enterprise. Mereka kini mengeluh akan pekerjaan yang makin sulit didapat karena organisasi lebih mengutamakannya ahli dalam menyelesaikan setiap misi. Maka dari itu, kakak beradik ini yang pada dasarnya bekerja untuk mencari uang, diam-diam telah melanggar aturan organisasi yang telah ditetapkan, seperti mengambil pekerjaan yang tidak resmi, menghabisi anak di bawah umur, dan terakhir, tidak lagi menyelesaikan misi yang diberikan. Akibat melanggar aturan, pimpinan tertinggi perusahaan MK, siapa lagi jika bukan Min Kyu, kini mendatangi keduanya dan sudah menghabisi si kakak saat si adik berada di kamar mandi, sehingga si adik yang sadar posisinya sedang dalam bahaya memutuskan untuk segera pergi dari sana. Tetapi dan inilah Mantis, sosok pembunuh bayaran elit yang kemampuannya setara dengan Boksun, pemeran utama dalam film Kill Boksun tahun 2023, yang karena film ini adalah spin-off alias perputaran dari film itu, Mantis hidup di era kejayaan wanita tersebut dan mungkin kedepannya akan jadi penerus beliau di masa mendatang, terbukti dari kemampuan yang bisa dengan mudah mengalahkan si adik hanya dalam beberapa detik. Setelah 7 tahun bergelut dalam dunia ini, Mantis yang mulai jenuh akan profesinya selaku pembunuh bayaran ingin diberi cuti tanpa batas waktu, di mana Min Kyu yang mengetahui alasan sebenarnya sangat menyayangkan permintaan itu karena yang diinginkan oleh Mantis secara tidak langsung adalah keluar dari organisasi. Bukan tanpa alasan, Mantis memiliki rekan seperjuangan saat masih di pelatihan, namun rekannya itu tak kunjung mendapat kesempatan untuk kerja di perusahaan besar, sehingga daripada harus kehilangan Mantis yang dianggap berharga, Min Kyu berjanji akan menerima rekan Mantis di perusahaan dengan syarat Mantis tidak berpikiran untuk keluar dari organisasi tersebut. 진짜요? 그거 어떻게 지금 다시 드릴까? 아니죠? 다녀와서 계약서 다시 쓰자. 이러고 나중에 또 딴 말 하기만 해봐. 어? 1 tahun kemudian setelah liburan di Eropa, Mantis yang baru pulang ke tanah air harus mendapat kabar buruk terkait kematian Min Kyu yang telah dihabisi oleh Boksun, yang kejadiannya sendiri ada di film Kill Boksun tahun 2023, sehingga dengan fakta bahwa pimpinan tertinggi yang mengatur keseimbangan organisasi kini sudah tiada, Mantis akan dicari oleh banyak perusahaan lain yang ingin merekrutnya. 맞다. NK 망하니까 다른 회사들이 너 잡겠다고 대기 탄다더라. 형님 맞으시죠? 우리 유진에서 나 고생해라. Dia bernama Shin, rekan sekaligus rival Mantis yang sempat dibicarakan. Ia yang bekerja di perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan, diberitahu oleh bosnya bahwa mulai bulan depan tempat yang jadi kantor mereka sekarang harus dikosongkan karena tidak ada lagi pemasukan. Namun di tengah pembicaraan, Mantis datang ke sana untuk mengajak Shin berkumpul dengan teman-teman lama mereka. 나가자. 애들 기다린다. 야, 이거 맡겨도 되죠? 아니 그럼 맡겨도 되지. 야 나와. 다녀올게요. Berlokasi di sebuah bar tempat biasa para pembunuh bayaran mangkal, Mantis dan kawan-kawan lama pun berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Yang di sana ada Dong Yun yang menggunakan kacamata, Bumba yang mengenakan penutup rambut, dan terakhir ada Sumin yang tidak pernah lupa mengepang rambutnya. 니네도 JMK 들어오고 나면
이 새끼들 이거 웃기는 새끼들이네 이거. 그냥 잠깐 해본 얘기야. 안 될 거 없죠. Sin dan ketiga temannya yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan memberitahu Mantis jika mereka ingin membangun perusahaan sendiri, dan karena Mantis kini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan MK, Sin dan kawan-kawan pun berharap Mantis dapat membantu mewujudkan semua itu. Namun perdebatan seketika terjadi tatkala Bombay berpendapat jika Sin lah yang dirasa lebih cocok untuk jadi pemimpin, sedangkan Mantis menganggap Sin bukan apa-apa ketimbang dirinya. 제가 언제 너한테 MK 넣어달라고 부탁한 적 있냐? 네가 실력이 안 되니까 책임지는 거 아니야. 실력은 우리도 안 돼요. 자랑이다 이 새끼야. 내가 실력이 안 된다고? Disinilah sesuatu akhirnya terungkap bahwa dahulu saat di pelatihan, Mantis sebenarnya sering kalah saat bertarung lawan Sin. Namun perusahaan MK lebih mengutamakan Mantis untuk direkrut. Entah apa alasan MK memilihnya, namun yang pasti itulah alasan kenapa Mantis selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik pada rekan satunya ini. MK 진짜 망했다니까? 투자자들도 다 발 빼고 허수아비 임원들만 남았어. 아니 씨발 그 누나 도대체 뭐가 문제래? 아, Keesokan harinya, Mantis pun pergi ke salah satu tempat untuk menemui gurunya yang sudah lama pensiun dari perusahaan MK, yang karena di sana kebetulan sedang ada acara kecil-kecilan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pengusaha muda bernama Benjamin yang memberikan kartu nama, berharap Mantis bersedia ikut bergabung dalam perusahaannya. 베타 소프트웨어. 전화하라 말아야 씨. Dan inilah si guru, dia bernama, kita panggil saja dengan Samsul. Sesaat setelah menyambut kedatangan Mantis, Samsul pun membawanya masuk ke dalam ruangan pribadi dan... 아이고, 치야. Ya, Samsul yang ingin mengetes kemampuan muridnya membuat Mantis tidak memiliki pilihan kecuali harus memberikan perlawanan. Ia memanfaatkan barang koleksi milik beliau untuk dijadikan sebagai senjata sampai akhirnya... 아싸, 득템. Setelah keduanya kelelahan, Mantis dan Samsul akhirnya mengakhiri pertarungan dan mulai mengobrol satu sama lain. Dan dari percakapan mereka, diketahuilah jika alasan Samsul pensiun lebih awal adalah bukan atas keinginannya sendiri, melainkan akibat pernah terjadi konflik dengan Min Kyu selaku pemimpin MK, di mana Samsul kalah saat duel melawan sosok itu. 미안할 게 뭐가 있어? 회사 간부가 대표한테 피 묻은 칼을 건넨 거고 목숨 대신 은퇴로 끝났으니 나야 오히려 고맙지. Penasaran dengan tujuan Benjamin datang ke sana, Mantis pun diberitahu bahwa pengusaha muda itu ingin membangun bisnis, namun tujuannya lebih ke arah kepuasan pribadi. Dan karena Samsul menolak tujuan kerjasama dengan Benjamin, membuat Mantis curiga jika gurunya ini berniat akan kembali lagi ke perusahaan MK, di mana Mantis mengharapkan itu terjadi dan mengaku siap jadi bawahan setianya. 지금 대답 안 하시면 저 놓치시는 겁니다. 딱히 갈 데도 없을 텐데. 네, 없을 것 같아요. Jika itu terjadi, Mantis juga mengungkapkan keinginannya yang ingin Sin direkrut ke perusahaan MK. Ia yang penasaran kenapa perusahaan seolah merupakan bakat yang dimiliki rekannya itu. Diberitahu oleh Samsul bahwa dulu saat Mantis masih di pelatihan, Min Kyu yang melihatnya bertarung lawan Sin berpendapat jika Mantis sebenarnya akan selalu menang jika saja menggunakan senjata asli, bahkan beranggapan jika Mantis tidak akan pernah bisa dikalahkan. 신재이가 이한우를 잡을 일은 절대 없어. Samsul yang kurang setuju untuk merekrut Sin ke perusahaan bisa saja memberitahukan alasannya jika Mantis tidak menolak untuk diberitahu. Selesai dari sana, Mantis menemui Sin di tempatnya latihan dan sedikit caper untuk menarik perhatian karena selama ini Mantis rupanya diam-diam telah menyukai gadis tersebut.
Karena Samsul menolak permintaannya, Mantis akhirnya memilih untuk membangun perusahaannya sendiri seperti yang diinginkan oleh teman-temannya. Ia menunjukkan kartu nama milik Benjamin dan meyakinkan Sin bahwa orang itu akan jadi investor pertama mereka. Sehingga kini Sin hanya perlu mengundurkan diri dari tempatnya bekerja. 어때? 뭐 확신이라는 게 생길라 그러지? 왜? 아이씨. Keesokan harinya Mantis Jazz menemui Benjamin berharap pemuda itu mau jadi investor di perusahaan baru mereka. Namun, meski Benjamin tidak keberatan untuk menerimanya, ia mengajukan beberapa syarat seperti ingin memegang akses penuh atas perusahaan, mengontrol kemana arah bisnis akan dijalankan, yang hal itu tentu membuat Mantis keberatan karena tujuannya membangun perusahaan adalah tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. 너는 씨바 다음에 나 만나면 뒤져. 자, 가자. 난 궁금한 거 못 참는데. Alhasil, timbullah sedikit perdebatan karena Sin tidak ingin menyanyiakan kesempatan. Mantis yang percaya diri dan meyakinkan jika dirinya akan menemukan investor lain berhasil menenangkan teman-temannya kecuali Dong Yung yang lebih memilih untuk menerima tawaran dari Benjamin. 나는 다시 올라갈 거야. 야, 김동영! Setelah menjual aset pribadi seperti rumah dan mobil mewah, Mantis kembali menemui Sin untuk membuat sebuah kesepakatan. Ia berjanji tidak akan membuat Sin sengsara asalkan mau menemani prosesnya. Sehingga Sin yang awalnya ragu, kini bersedia untuk mendukung Mantis selama dirinya bisa mendapatkan pekerjaan. 같이 하는 거야? 동등하게? MK에서 알았던 클라이언트들한테 전화 돌려볼게. Keesokan harinya, Mantis yang mendapat beberapa pekerjaan dari klien yang dikenal langsung membagikan pekerjaan itu pada teman-temannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Ia mengambil bagian yang paling sulit dan sisanya untuk dikerjakan oleh Sin dan Sumin. Sedangkan untuk Mumbai, ia ditempatkan pada bagian khusus untuk membuat skenario dalam memanipulasi kematian target. Beberapa hari menjalankan perusahaan, Mantis kembali menemui Samsul untuk meminta bantuan. Ia yang mengetahui beliau sudah menghidupkan lagi perusahaan MK yang sedang bangkrut, ingin beliau jadi investor di perusahaan kecil miliknya, di mana Samsul justru menawarkan kesepakatan lain yaitu bergabung lagi di perusahaan MK karena saat ini semenjak kematian Min Kyu, banyak pembunuh bayaran yang melanggar aturan demi menghasilkan uang sehingga Samsul butuh bantuan Mantis untuk mengembalikan keadaan. 그때 우리 사마귀가 협조적이면 일이 좀 쉬워지겠지. 예전처럼. 야, 이래서 사람들이 다 대기업 하는구나. 나와 보니까 알겠네. 그러게 왜 집을 나가서 사서 고생을 해? 어? Tidak langsung menerima permintaan itu, Mantis memilih untuk tetap bertahan meski sulit dalam mencari pekerjaan. Bahkan saking sulitnya, Sin dan Sumin akhir-akhir ini lebih sering menganggur dan hanya berdiam diri di kantor, di mana Mumbai yang jenuh akan pekerjaannya di sana meminta Sin agar membicarakan keluh kesah mereka pada Mantis tepat saat orang dibicarakan muncul dan memberikan satu-satunya pekerjaan untuk Sin tangani. 자, 이거 제이니 거. 빵꾸 난 거 받아온 거라 오늘 바로 해야 돼. 나한테 어려운 거 아니야. Hal itu tentu membuat Sin merasa tak nyaman karena Mantis memberikannya tepat di hadapan Sumin dan Mumbai. Ia langsung mengajaknya bicara empat mata untuk membahas keluhan dari anak-anak termasuk dirinya. Sin berharap mereka disamaratakan dan jangan terus-menerus mengutamakan dirinya. Beri kesempatan untuk Sumin dan Mumbai mengerjakan misi sulit meski Mantis ragu untuk memberikannya. 나랑 애들이랑 같냐? 네가 사마귀가 된 것도 MK가 너 믿어줘서 그런 거 아니야. Mantis pun menjelaskan bahwa ia selama ini telah bekerja keras mencari pekerjaan dan menyamaratakan bayarannya. Ia juga sengaja memilah dan memilih pekerjaan antara sulit dan ringan pada orang tertentu karena tidak ingin perusahaan mereka hancur akibat mengalami kegagalan. Tapi meski begitu, Sin tetap mengaku tak nyaman dan muak oleh sikap Mantis yang suka merendahkan sambil sok peduli. 깔보면서 위하는 척하는 거, 난 그런 점이 역겹다고. 아이씨.
Sementara Mantis pergi menemui Samsul, Sin sendiri baru selesai menjalankan tugas dan berniat akan langsung pulang. Namun di tengah perjalanan, ia yang sadar sedang diikuti oleh sekelompok orang tak dikenal, memutuskan untuk menggiring mereka ke bar tempat biasa mangkal dan... Dengan kemampuan yang dimiliki, Sin pun tanpa ragu menghabisi satu persatu musuh meski hanya seorang diri, sampai akhirnya... Dan ya, sempat terhenti setelah mengetahui identitas salah satu dari mereka ternyata adalah Dong Yung. Sin yang kesal pun memilih untuk tetap menghabisi pria itu. Dan tentu saja, aksi yang dilakukan oleh Dong Yung saat ini dilatar belakangi oleh Benjamin yang ingin mengetes kemampuan Sin, sekaligus kembali menawarkan kesempatan jika Sin ingin bergabung ke perusahaan miliknya. 왜 그 사람 밑에 있어요? 그 실력으로 Mantis sendiri saat ini diberitahu oleh Samsul tentang alasan kenapa Sin tidak boleh masuk ke perusahaan MK, yang mana pada waktu itu Samsul yang memberitahu Sin terkait wanita itu yang tidak akan pernah bisa mengalahkan Mantis tak terima dengan perkataan tersebut dan mengajukan untuk duel ulang melawan Mantis menggunakan senjata asli, yang itu berarti Sin memiliki niatan untuk membunuh Mantis hanya demi membuktikan kelayakannya. 붙여주십시오. 진검으로 붙여달라고요. 붙여주실지 말지 말입니까? 제가 뱉은 말을 제가 뜻도 모르겠습니까? Demi melindungi Mantis selaku aset berharga, Samsul tidak ingin mengambil resiko dan memilih untuk mengeluarkan Sin dari pelatihan, yang karena Sin merasa diperlakukan tidak adil, ia pun sempat menyerang Samsul namun tidak mampu mengalahkannya, sehingga dari situ dapat diambil kesimpulan jika Sin adalah tipikal orang ambisius yang akan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Dan kini Samsul yang sudah mengenal Mantis sejak lama menyarankannya agar memberitahu Sin tentang arti tidak akan pernah bisa mengalahkan Mantis, karena selama ini Mantis sebenarnya bisa saja mengalahkan Sin, bahkan menghabisinya dengan sangat mudah jika bukan karena empati dan menganggapnya murni sebagai rekan seperjuangan. 내가 제 옆에 있었던 거지. 계속 그렇게 곁에 두고 싶다면 빨리 알려주는 게 좋을 거야. 그 절대라는 거. Keesokan harinya, Mantis yang mendapati Sin telat datang ke kantor lantas menanyakan alasannya kenapa bisa datang terlambat. Sin yang mengaku jika dirinya ada urusan pekerjaan membuat Mantis tersinggung karena seharusnya dirinya lah yang bertanggung jawab dalam mencari pekerjaan. Hingga pada akhirnya terjadi sedikit perdebatan di mana Sin yang muak dengan perlakuan Mantis lantas menantangnya duel demi membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. 장비 챙겨서 나와. Bumbai yang penasaran ingin mengetahui siapa yang paling kuat di antara mereka, tanpa pikir panjang segera pergi ke atap gedung untuk menonton pertarungan. Sumin yang awalnya tidak ingin pergi karena Mantis melarang, akhirnya tidak bisa menahan diri dan lekas menyusul Bumbai tepat saat duel dimenangkan oleh Sin, dan Bumbai merekam semuanya untuk disebarluaskan ke sosial media. 아니 너 언제 이렇게 늘었냐? 어? 야, 그만해. Tanpa Bumbai dan Sumin sadari, apa yang dilakukan oleh Mantis sekarang sebenarnya adalah sengaja mengalah demi membuat Sin puas dan menghentikan ambisinya. Namun di luar prediksi Mantis, Sin justru malah bergabung ke perusahaan Benjamin dengan Bumbai yang bersedia jadi pengikut, dan akibat ulah Bumbai yang menyebarluaskan rekaman hasil pertarungan sebelumnya, nama baik Mantis pun akhirnya tercoreng dan banyak klien yang tidak butuh jasanya lagi. 야, 너 그냥 거기서 청춘 낭비하지 말고 우리한테로 와. 야, 여자 대표 업계 최초야. 아니, 마기영은 이제 나락갔고. Tidak seperti Bumbai yang memilih ikut dengan Sin, Sumin yang tetap setia menemani Mantis dari nol, menolak tawaran Bumbai yang ingin mengajaknya gabung ke perusahaan Benjamin, ya bahkan menyalahkan Bumbai yang membuat nama Mantis tercoreng akibat video yang telah diunggahnya, karena jika saja itu tidak dilakukan, mungkin Mantis tidak akan berada dalam posisi jatuh seperti sekarang. 마기 오빠 나락 보내고 제이 언니 무대에 올린 거 뭔 소리야? 내가 그럴 힘이 어딨다고. 동영상 뿌리라고? 대표님도 반대했었어.
Di tengah keterpurukan Mantis, Sin yang kini sedang naik daun pun diberi julukan Lizard oleh Benjamin majikannya. Ia juga diminta agar tidak lagi menaati peraturan yang dibuat oleh MK karena Min Kyu, sang pimpinan tertinggi, sudah mati, dan karena mengetahui Samsul akan menggantikan posisi beliau, Benjamin yang masih pemula dan penasaran pada dunia seperti ini pun sekonyong-konyong ingin Sin menghabisi Samsul untuk menghapus aturan, termasuk membalaskan kebenciannya karena tidak mau diajak bekerja sama. 그러니까 대표님 말씀은 날 거절했거든. 그러니까 우리 도마뱀은 나 거절하지 마요. Mantis sendiri saat ini ditemui oleh Samsul yang bermaksud memberikan pekerjaan. Bukan itu saja, ia juga diminta kerjasama untuk memberi dukungan penuh terhadap dirinya pada rapat penting yang akan dilakukan esok hari, meski Mantis belum kembali ke perusahaan MK. 다시 회사로 돌아올 생각 아직도 없는 거야? 아따 인상 더럽다. 우리 말고 여기 작품 주는 애들 몇이나 되지? Setelah Samsul pergi, Mantis yang mendapat 2 pekerjaan lantas memberikan tugas yang paling sulit untuk Sumin tangani, yang ketika Sumin sedang mengerjakannya, ia sengaja datang ke lokasi untuk memastikan apakah Sumin dapat menyelesaikan tugas itu. Bukan tanpa alasan, Mantis ingin mengetes kemampuannya apakah sudah layak untuk naik tingkat dan diberi pekerjaan berat, dan kali ini ia memberikan waktu hanya 1 menit untuk Sumin membuktikan kelayakannya. Beruntung, Sumin berhasil menyelesaikannya tepat waktu sehingga Mantis segera menghubungi tim pembersih untuk membersihkan lokasi, tidak langsung pergi dari sana. Mantis yang sepertinya ada niatan tertentu kini memberikan uang tip untuk para petugas, termasuk memberikan bonus lebih pada Sumin karena sudah membereskan pekerjaan ini. 아니 지금 뭐 하시는 거예요? 회사 적자가 얼만데. 너도 이번 총회 때 입을 옷 한 벌 사. Keesokan harinya, Mantis dan Sumin yang baru tiba di lokasi rapat mendapat ejekan dari perusahaan lain karena sudah tidak terkenal dulu, sedangkan Sin yang kini sedang populer di kalangan pembunuh bayaran datang ke sana dengan gelagat sok paling kuat dan berkuasa hingga mengabaikan sapaan dari Mantis saking bencinya ia terhadap sosok ripanya tersebut. Saat rapat dimulai, Samsul selaku orang yang akan mengambil alih perusahaan MK mendapat pertentangan dari Sin yang ingin aturan dihapus, di mana Sin bahkan dengan tegas menjelaskan bahwa kini sudah bukan lagi zamannya berada di bawah kaki perusahaan MK yang tidak pernah memikirkan pengusaha kecil. Contoh kecilnya adalah aturan itu yang dianggap merugikan karena pegawai yang melanggar aturan sudah pasti akan dihabisi oleh pihak perusahaan MK, yang padahal alasan kenapa pegawai sampai ada yang melanggar aturan akibat saking sulitnya mendapat pekerjaan yang pada akhirnya tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan uang. Mantis yang lebih pro terhadap adanya aturan langsung mengumpulkan suara antara setuju atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh Sin barusan, dan karena tidak ada satupun yang memberikan suara untuk wanita itu, Sin yang bersiteguh akan pendapatnya kembali menjelaskan bahwa yang jadi pertanyaan inti adalah kenapa harus aturan dari MK yang ditaati, sedangkan kasus pembantaian yang telah dilakukan oleh Buksun selaku pegawai MK sama sekali tidak ditangani, bahkan seolah dianggap angin lalu. 그리고 동의도 없이 MK 내부에서 자체적으로 조사하고 끝났고요. 또한 그 과정에서 K 이사까지 목숨을 잃었습니다. 그 규칙을 만든 MK의 진짜 대표까지. Untuk menjawab pertanyaan Sin, Samsul pun menegaskan bahwa hukuman telah dibuat oleh pihak yang paling kuat dan mempersilahkan Sin jika memang ingin menghapus aturan yang sudah ada sejak lama, sehingga daripada terus berdebat, Samsul menantang Sin untuk duel demi membuktikan siapa yang paling layak menempati kasta tertinggi. Tetapi dan ya, berkat Mantis yang mengalihkan perhatian, duel pun tidak jadi dilakukan dan Sin lekas memilih pergi dari sana, di mana Benjamin yang jadi dalang utama kenapa Sin melakukan provokasi kini semakin edan dengan akan mengirimkan pedang berdarah pada Samsul dengan menjadikan Sin sebagai kambing hitam yang akan bertarung melawan sosok itu. 괜찮아. 안 죽어.
아니, 지금 의장님 배신한다는 거예요? Mantis sendiri saat ini berusaha meyakinkan Samsul jika apa yang Sin lakukan jelas-jelas adalah keinginan Benjamin selaku majikannya. Namun tanpa memperpanjang masalah, Samsul langsung mengalihkan pembicaraan terkait pekerjaan. Apakah tugas yang dirinya berikan pada Mantis sudah diselesaikan? Dan Mantis berjanji akan menyelesaikan tugas itu malam ini juga. 그럼 그 일 다 끝내고 얘기하자 우리. Alih-alih langsung menghabisi target bernama Baesu yang merupakan mantan bos dari Sin, Mantis yang menganggap perkataan Sin pada rapat ada benarnya, memilih untuk mengampuni targetnya kali ini. Ia menunjukkan jasad pria yang sebelumnya telah dihabisi oleh Sumin berharap Baesu takut untuk menghadapi kematian dan bersedia pergi dari negara ini jika masih ingin tetap hidup. 아무도 모르는 데 가서 조용히 숨만 쉬면서 사세요. Keesokan harinya, Mantis yang menghubungi Samsul untuk melaporkan hasil pekerjaan seketika dibuat terkejut saat mendengar terkait Sin telah mengirimkan pedang berdarah, yang itu berarti salah satu di antara keduanya akan ada yang mati. Mantis yang sejak awal curiga jika itu adalah keinginan Benjamin memohon pada Samsul agar tidak menerima pedang itu. Ia berjanji akan mewakilinya untuk mengalahkan Sin untuk membuat wanita itu berlutut dan mengambil kembali pedang tersebut. 어떻게? 신재희 잡아다가 그게 대체 나한테 무슨 도움이 된다는 거야? MK 복귀합니다. Mendengar tawaran yang dirasa menarik, Samsul pun memberikan waktu selama 24 jam untuk Mantis membereskan masalah ini. Dan setelah panggilan ditutup, ia pun berusaha menghubungi Sin namun tak kunjung mendapat respon. Sehingga demi bisa bertemu dengan wanita itu, Mantis meminta Sumin agar menyebarkan pesan duka terkait kematian Aceng pada seluruh organisasi. 너 사람들한테 부고 문자 좀 돌려라. Alhasil, pihak perusahaan termasuk Sin pun tentu mendatangi rumah Baesu untuk memberikan penghormatan terakhir, yang di sana Mantis yang ingin berbicara empat mata meminta Sin agar jangan terpengaruh oleh Benjamin yang jelas-jelas telah mengambing hitamkan mereka. Ya, jujur tidak ingin ada yang mati terutama Sin yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Namun hal itu percuma saja karena Sin telah diselimuti oleh ambisi yang ingin jadi yang terkuat. 내가 보냈어. 그 다시 불러. 내가 왜? 내가 네 장례식장을 오기 싫으니까. Karena bicara tidak membuahkan hasil, Mantis pun menantang Sin duel untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun di luar rencana, Baesu yang ternyata tidak pergi dari negara ini dengan sengaja menunjukkan diri di hadapan semua orang untuk memberitahu jika dirinya masih hidup dan mengaku sudah menghubungi perusahaan MK melaporkan terkait Mantis yang melanggar aturan karena tidak menyelesaikan pekerjaannya. 장례식은 취소할 필요 없어. MK에 연락했으니 이게 다른 직원 보내겠지? 뭐 하는 짓이야 여기? 내가 Alhasil, saat Mantis pulang ke kantor, ia mendapati Samsul sudah ada di sana lebih dulu. Samsul yang kecewa terhadap Mantis karena melakukan pelanggaran fatal, mengaku tidak dapat menutupi kesalahannya itu dan tidak memiliki pilihan kecuali harus memberikan hukuman. Namun untuk saat ini, Samsul akan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Sin. 나도 Disinilah Mantis akhirnya menyadari sesuatu bahwa ia seharusnya menghentikan keberlangsungan aturan karena orang yang salah tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Ia menemui Buksun untuk sekedar meminta saran dan diingatkan beberapa hal penting seperti lindungilah orang yang ingin kamu lindungi, pilihlah jalan sesuai yang kamu inginkan, dan terakhir Buksun memberitahu terkait alasan kenapa dirinya menghabisi Minkyu yang kasusnya sendiri hampir sama dengan Mantis yang demi kebenaran. 지키고 싶은 게 있으면 지켜야지. 원래 피 묻은 칼은 가장 가까운 사람한테 받게 돼 있거든. 근데 그 능구렁이 선배 진짜 세다. Mendengar pepatah dari senior, Mantis yang sudah mengembalikan pedang berdarah pada Sin langsung menghubungi Samsul dengan mengatakan jika dirinya ingin menyelesaikan masalah mereka bertiga di waktu yang sama. Hingga di keesokan harinya, ia juga menghubungi Sin untuk mengajukan kerjasama dengan mengalahkan Samsul dan akan menunggunya di lantai satu perusahaan. 확률을 높이자는 거지. 1층에서 기다릴게. 계단식 타는 거야.
만나서 얘기 좀 하고 올라가자. Setibanya di lokasi, Mantis langsung disambut oleh petugas yang memberitahu jika Shin sudah lebih dulu naik ke lantai atas. Yang sesampainya di sana, Shin rupanya belum datang sama sekali dan itu adalah rencana Samsul yang mengetahui Mantis akan membantu wanita itu. Samsul yang akan menyerang Shin saat keluar dari dalam lift membuat Mantis terpaksa harus menahan pria itu dan meski tertolong, Shin tetap tidak mau bekerja sama dengan Mantis dan memilih untuk tetap menjadikan keduanya sebagai musuh, di mana itu jadi celah kesempatan untuk Samsul mendominasi pertarungan karena pada dasarnya ia berada di level yang jauh berbeda, sehingga jika Mantis dan Shin terpecah belah seperti saat ini, pertarungan akan berlangsung alot karena Samsul tidak mudah untuk dikalahkan. Melihat Shin terdesak, Mantis yang tidak ingin kehilangan orang yang selama ini selalu dirinya lindungi, langsung menangkis serangan pria itu agar tidak sampai menghabisinya. Yang mana dalam kondisi seperti ini, Shin akhirnya sadar dan langsung menyerang Samsul saat sedang lengah, sekaligus memberikan sisanya untuk Mantis tangani. 나도 할배 죽이기 싫어요. Setelah Samsul akhirnya tewas, Shin mulai menyesali perbuatan karena jadi penyebab semua ini terjadi. Ia mengakui kehebatan Mantis yang memang jauh lebih hebat dan sebenarnya sudah mengetahui jika Mantis hanya sengaja mengalah pada saat duel waktu itu, di mana Mantis ingin Shin mengakhiri ambisinya. Namun Shin malah semakin menjadi karena ingin berada di posisi yang teratas. Terakhir, kita akan melihat Shin yang kini sudah resmi mengambil alih perusahaan MK. Ia memberikan misi khusus pada Mantis yang tetap teguh pendirian dalam menjalankan perusahaan miliknya dengan Sumin, di mana misi ini adalah menghabisi Benjamin yang dianggap ancaman bagi masa mendatang. 들어가세요. Tamat, ending yang sangat membagongkan.